Selamat pagi, Romo Effendi, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Lucy, yang akan membantu jadi moderator malam ini. Selamat Paskah untuk Romo dan teman-teman semua. Selamat Eh, Paskah. Teman-teman, malam ini kita masuk ke bagian keempat dari retret panjang kita. Mungkin bagi yang minggu lalu berhalangan datang, saya akan review sebentar, mengingatkan kita bahwa kita sekarang sudah masuk ke retret bagian keempat, yaitu bagian terakhir. Dan retret bagian keempat ini kita akan dibimbing oleh Romo Effendi selama 8 minggu. Tema besar dari retret bagian keempat ini adalah bersukacita dan siap diutus bersama Yesus. Hari ini Romo akan membimbing kita di sesi yang kedua. Minggu yang lalu adalah sesi pertama, jadi minggu ini adalah sesi kedua. Dan di sesi kedua sampai seterusnya nanti kita akan diajak Romo untuk bersukacita. Dan tema hari ini adalah penglihatan yang menjawab. Sebentar lagi kita akan mulai sesinya. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa dan kemudian bisa langsung masuk ke pengajaran. Terima kasih Romo, silakan. Om, Tante, saudara-saudariku yang terkasih, selamat Paskah dan mari kita mulai acara kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam masa Paskah ini kami minta supaya Engkau anugerahkan rahmat kebangkitan di dalam batin kami, supaya kami semakin bisa menjadi satu dalam semangat Yesus sendiri yang bangkit itu. Kami juga mohon Engkau memberkati kami dengan kesehatan di forum ini dan juga segala kebijaksanaan yang perlu kami dapatkan dari Roh Kudus supaya semua perbincangan kami di tempat ini mulai dari pengajaran hingga sharing nanti pada akhirnya juga membuat kami semakin mampu terbuka terhadap-Mu dan juga semakin mampu mengenali kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam terang kebangkitan. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini kita akan bicara soal penglihatan yang menjawab. Minggu lalu kita ngobrol soal pembasuhan yang menyelamatkan, dan itu terjadi pada hari Kamis Putih, dan hari ini kita akan ngomong soal penglihatan. Dan memang kata melihat itu nanti Anda akan mengetahuinya bahwa ternyata ya menunggu itu juga punya akar kata dalam bahasa Inggris wait, tapi punya akar kata di dalam bahasa Prancis ya kuno itu berarti to gaze attentively, berarti untuk melihat secara seksama, sungguh-sungguh. Dan orang yang menunggu itu orang yang dalam arti tertentu juga dekat dengan apa yang disebut sebagai kontemplasi, ya, contemplare dalam bahasa Latinnya yang berarti melihat, ya, dengan sungguh-sungguh. Dan lihatlah betapa bahwa selama Kamis Putih, Jumat Agung, lalu ada Sabtu Suci, kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, waktu di mana Jumat Agung sampai dengan malam Paskah itu adalah waktu penantian sunyi, ya, tetapi bukan berarti kosong, karena tepat di sana kita juga diajak untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh dari dalam kesunyian itu, ya. Baik, itu untuk sementara seperti itu. Menanti di waktu jeda antara kematian dan kebangkitan itu ada waktu menunggu dan juga waktu untuk melihat. Maka acara hari ini jelas sekali bahwa kita diajak untuk melihat, karena penglihatan itu seringkali menjawab.
Bukankah banyak dari kita yang ketika belum Katolik saja pun masih sering pergi ke kelenteng, ya, Guamia, begitu ya, lempar apa itu? Lempar, nggak tahu lempar apa, lempar kayu Jamsi. itu. Jamsi. Ya, kocok, keluar cak, diambil lah. Itu kan untuk melihat, ya. Dan memang melihat itu seringkali juga menjawab begitu, ya. Kecuali kalau kita buta, ya. Nah, baik, kita mulai saja hari ini. Anda bisa bertanya dengan mengetik di forum chatting, ya. Jadi sekarang saya mau membuka dulu apa yang sudah saya persiapkan. Oke, baik. Sebentar, saya masih bersama dengan Anda, hanya sedang membuka presentasinya. Jadi, apakah melihat layar saya sekarang? Kelihatan Romo, bagus. Ya, oke. Jadi, topik kita hari ini adalah penglihatan yang menjawab. Ya. Mengapa diberi judul penglihatan? Karena apapun yang terjadi di dalam kebangkitan, tanpa penglihatan tak ada pengertian. Dan tanpa pengertian tak ada perubahan perspektif di dalam hidup para murid. Dan ketika tidak ada perubahan perspektif, maka kalau Yesus bangkitnya beribu-ribu kali pun, tetapi kalau para murid tidak melihat, maka tak ada semangat kebangkitan yang tumbuh di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, kalau kita tidak pernah melihat sesuatu yang penting, yang menjawab segala kegelapan yang kita alami di dalam hidup, itu persis sekali kita tidak pernah sungguh-sungguh bangkit bersama dengan Yesus. Maka di dalam hidup penglihatan itu menjadi sangat penting. Kita mulai saja dengan teks kita. Saya minta Lucy untuk membaca teks kita ini supaya kita semua mendengarkannya bersama-sama. Apakah Lucy mendengar suara saya? Saya mendengar, tapi teksnya belum muncul, Romo. Aduh, kalau teksnya belum muncul, maka saya sering kehilangan teks, ya. Ini masih judul. Ini masih judul. Ini apakah sudah kelihatan? Belum, Romo? Sebentar. Saya keluar dulu, mohon maaf. Sering kali terjadi seperti ini. Saya stop presenting dulu. Lalu sudah ada. Nah, apakah melihat ini ya? Sekali lagi. Melihat judul cover tetap? Dan ini? Ya, sekarang kelihatan. Saya baca ya, Romo. Silakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah,
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Terima Demikianlah kasih. sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Lucy ya sudah membacanya dan sampai pada membaca secara liturgis. Ada demikianlah sabda Allah. Baik ya, mari kita lanjutkan. Kalau Anda bayangkan ini seperti yang saya katakan minggu lalu dan mungkin para romo yang mendahului saya mengajar tentang latihan rohani, kalau ada cerita di dalam Injil, Santo Ignatius mengajak kita untuk apa? Ikut ambil bagian dalam cerita itu ketika kita berdoa. Jadi kita tidak sungguh-sungguh hanya berusaha membaca dan mengerti, tetapi membuatnya sebagai sebuah pengalaman personal. Ya. Oh, kalau begitu subjektif. Tetapi yang subjektif itu sekaligus personal. Maka peristiwa kebangkitan ketika dikontemplasikan menurut latihan rohani Santo Ignatius Loyola, itu menjadi sebuah cerita yang hidup di dalam batin kita, menjadi milik kita. Ya. Dan apa yang tampak, dirasakan, dialami di dalam cerita Injil itu, dan hari ini kita ngomong soal kebangkitan, itu menjadi sebuah harta di dalam diri kita. Saya bilang minggu lalu, itu akan menjadi pewahyuan di dalam hidup kita. Bayangkan kalau Anda pagi-pagi gitu ya, di dalam batin Anda, di dalam pikiran Anda, pagi-pagi Anda dalam kesedihan, datang ke kubur ya, ingin apa? Ingin melihat orang yang dikasih, dan lebih dari itu bukan hanya sekedar melihat. Sebenarnya Maria Magdalena itu ngapain sih pagi-pagi ke kubur dengan hati sedih? Karena ya ini menarik ini. Karena minggu pagi dia pergi ke sana, dia tahu Sabat dia nggak bisa pergi. Yesus dikubur hari Jumat sore waktu itu, cepat-cepat, karena cepat-cepat lalu apa? Minyak, lalu apa saja ya, minyak, lalu rempah-rempahnya, semuanya itu karena cepat-cepat tergesa-gesa, karena Yesus meninggal sore hari dan itu sudah menjelang hari Sabat, ya. Lalu apa yang terjadi? Mereka, Nikodemus, perempuan-perempuan lain, cepat-cepat nurunin dia dari tiang salib itu, lalu cepat-cepat dibungkus, dilumuri dengan minyak dan rempah-rempah yang lain yang dibutuhkan untuk mengawetkan dan juga membuat tubuh yang sudah meninggal itu menjadi wangi. Ya. Tapi karena waktu itu sore hari dan sudah mendekati hari Sabat, ketika orang hari Sabat orang tidak boleh bekerja, mereka terburu-buru, maka ya, oke, minggu pagi-pagi saja saya datang. Soalnya apa? Sabtunya kan hari Sabat. Kalau hari Sabat lalu ya saya nggak bisa mengerjakan hal itu. Maka dia datangnya minggu pagi. Pagi-pagi benar, berarti masih gelap itu, ya, luar biasa. Saking cintanya, ya. Datangnya pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Lepas dari hari Sabat, lalu pagi-pagi itu hari Minggu dia datang. Ya. Untuk apa? Untuk ngasih tambahan rempah-rempah dan minyak dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk orang yang sudah meninggal. Karena waktu itu mereka buru-buru, jadi kelihatannya mungkin kalau
memberinya harusnya merata, ini belum rata di seluruh tubuh Yesus. Ya. Ada apa di situ? Ada cinta yang luar biasa dari Maria Magdalena. Dan di dalam 3 Injil sinoptik yang lain disebutkan bahwa Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lain. Ya, ada Maria ibu Yakobus dan lain-lain. Dan Yohana juga. Dan itu berarti menunjukkan apa? Perempuan-perempuan itu sejak awal mula menjadi sangat penting bagi Kristianitas. Kita lanjut saja dulu. Ya, beberapa arti teks. Hari pertama minggu itu, kebangkitan Yesus adalah sebuah penciptaan baru, awal baru. Kita selalu berpikir bahwa hari Minggu itu adalah hari ke-7. Salah. Hari Sabat itu bukan hari Minggu. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Maka ketika hari Minggu pagi-pagi benar ketika masih gelap itu, mereka menemukan Yesus yang bangkit. Ya, mau ditunjukkan apa? Mengapa Yesus harus bangkitnya hari Minggu pagi? Kok nggak hari Sabat saja? Anda perlu mengerti bahwa apa? Hari Minggu adalah hari pertama. Dan ketika Yesus bangkit, ada sebuah transformasi di dalam penciptaan. Itu adalah sebuah penciptaan baru di mana yang lama ditransformasi, tidak dihancurkan, tetapi ditransformasi, diubah menjadi sesuatu yang baru, dan dengan demikian punya awal yang baru. Ya. Kebangkitan itu bukan sebuah proses penghancuran oleh Tuhan, tetapi sebuah proses transformasi. Maka kalau kita orang-orang yang punya semangat kebangkitan, kita tidak lagi berpikir bahwa kita ini sungguh-sungguh berbeda, tetapi hidup kita ditransformasi, punya sesuatu yang baru, yang nantinya berjalan bersama dengan kita. Dan transformasi itu adalah harta kita. Ya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh punya pengalaman kebangkitan adalah orang-orang yang ditransformasi. Secara badaniah kita tidak berubah, tetapi secara batin kita berubah. Ya, dan itulah penciptaan baru. Batu telah diambil dari kubur. Injil Yohanes sangat sederhana menceritakan soal kebangkitan. Dia tidak mendetail seperti Markus, Matius, dan Lukas. Pokoknya dia bilang, batunya sudah terguling ya, di sana kuburnya kosong, selesai. Ya. Kalau Matius pakai cerita segala dengan adanya gempa, adanya pengawal-pengawal, dan macam-macam ya. Tetapi Yohanes itu tidak. Mengapa? Ya, Yohanes mungkin punya alasan lain, tapi kalau saya boleh menafsirkan Yohanes, saya akan mengatakan bahwa bagi Yohanes yang seperti itu tidak usah terlalu dipedulikan. Yesus itu sejak awal adalah Tuhan. Bagi Yohanes ya, Yesus itu sejak awal adalah Tuhan. Jadi Anda tidak perlu detil-detil yang ada pengawal, ada gempa bumi, malaikat mendorong batu, itu tidak usah. Itu semua tidak perlu. Bagi Yohanes sejak awal mula Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu membuat Yesus itu berbeda. Yesusnya Yohanes ya, berbeda dari Yesusnya Injil sinoptik. Kalau Anda lihat sejak awal bab 1 Injil Yohanes selalu ngomong apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Titik. Yohanes sejak awal bilang Yesus itu Allah. Ya. Maka dia tidak butuh detil-detil yang membuat kita merasa pentingnya daya-daya manusiawi atau daya-daya ciptaan, tidak penting. Kebangkitan itu sebuah tindakan Tuhan. Ya. Maka yang namanya ciptaan itu ya hanya ikut serta saja.
Begitulah. Jadi Yohanes kalau ceritanya kebangkitan sangat gampang. Murid yang lain yang dikasihi. Tokoh yang tak mempunyai nama, tampak disengaja untuk melibatkan pembaca. Masih ingat, ya, masih ingat, ya, murid yang lain yang dikasihi itu ada di mana? Di perjamuan terakhir ada di samping Yesus, di salib ada di bawah Yesus, dan di kebangkitan dia ada di sana. Ya, orang selalu bilang, oh itu Yohanes. Ya, bisa saja, tetapi bisa juga Yohanes ngomong sesuatu yang lain. Murid yang dikasihi itu adalah kita, pembaca dari kitab Yohanes itu, dari Injil Yohanes itu. Ya, tokoh yang tak mempunyai nama. Ya. Jadi apa sih artinya murid yang dikasihi? Kalau lihat Injil Yohanes ya gampang. Murid yang dekat-dekat dengan Yesus, ya, yang paham Yesus, dan juga bukan hanya dekat-dekat dengan Yesus, tetapi juga yang ada di bawah kayu salib Yesus. Ya, kalau Anda, saya semua, kita semua, saya juga termasuk, kita tahu bahwa kemuridan itu bukan hanya ketika Yesus hidup kita dekat-dekat dengan dia, kita melaksanakan apa yang Yesus mau, tetapi juga masuk tenggelam bersama dengan kematian Yesus di salib. Dan tidak berhenti di situ, kita juga mencari terang kebangkitan itu. Ya, kita juga mencari terang kebangkitan itu. Dan itu yang disebut sebagai murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus, berada di bawah kayu salib, merasakan deritanya Tuhan dan juga kemanusiaan kita tentunya, karena Yesus adalah Tuhan. Dan lebih dari itu, mencari kebangkitannya. Berlari lebih cepat tapi tidak masuk murid yang dikasihi itu. Sebuah kebijaksanaan dengan menunggu yang lebih senior. Petrus itu lebih tua ya, lebih senior gitu. Jadi kalau orang senior biasanya ditunggu sama yang junior. Tapi juga mau menunjukkan sebuah tata cara di gereja awal untuk mendengarkan yang lebih senior, yang punya otoritas seperti itu. Menarik ya. Mungkin saja orangnya hanya tidak perlu masuk, ini salah satu tafsiran. Mungkin saja orangnya tidak perlu masuk, dia hanya lihat dari luar dan dia mengerti. Tetapi pada akhirnya tidak juga. Karena apa? Karena kalau dilihat ceritanya lebih lanjut, setelah Petrus masuk, baru dia masuk. Ya, dan ketika berada di dalam kubur kosong itu, baru dia, oh iya ya. Sama seperti Petrus. Kain kafan terletak di tanah. Petrus dan murid yang lain tak melihat apapun kecuali kubur kosong dan kafan. Kain kafan itu tampak tak tersentuh sebagaimana aslinya, menunjukkan bahwa tak ada usaha dari pihak luar untuk mengambil Yesus, atau tak ada campur tangan manusiawi untuk untuk mengambil tubuh Yesus, atau Yesus tidak bangun berdiri seperti manusia gitu. Kalau saya bangun tidur harus ngerapiin ranjang, terus selimut semua harus dirapikan ya. Tidak ya. Kain kafannya sebagaimana ketika seperti orang masih membungkus gitu. Di dalam teks bahasa Indonesia kain kafan terletak di tanah, di dalam teks bahasa Inggris itu kainnya itu lying there. Ya, di sana gitu. Saya tidak tahu mengapa di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terjadi perbedaan translasi. Ya. Lanjut saja. Maka datanglah Simon Petrus masuk ke dalam kubur. Karakter Petrus yang impulsif membuatnya masuk tanpa banyak berpikir, lain dari yang berpikir panjang seperti murid lainnya. Ya. Maka Petrus itu orang yang impulsif, dia tidak perlu apa-apa, langsung tabrak saja. Ingat, Petrus karakternya seperti apa? Ketika Yesus
Yesus ngomong bahwa dia akan ditangkap, menderita dan sebagainya sampai disalib. Petrus bilang, saya sekali-sekali tidak akan menyangkal engkau. Ya, Petrus ngomong gitu. Ketika Yesus jalan di Danau Galilea di atas air, Petrus langsung juga tidak pikir panjang, langsung lompat ke air dan berhasil, tapi hilang kepercayaannya ketika mendekati Yesus sehingga mulai tenggelam. Masih banyak hal lain. Ya, itu karakter Petrus. Kain peluh tidak terletak dekat kain kapan. Ya, kain peluh tampak utuh dan terpisah dari kain kapan juga menunjukkan bahwa kain peluh itu utuh, tak terusik dari sesuatu yang bersifat luaran. Sekali lagi, kebangkitan itu mau ditunjukkan bahwa tidak ada proses campur tangan manusiawi. Ya. Mengapa Yesus memilih para perempuan sebagai pribadi-pribadi pertama yang mengalami Paskah? Bukan Yohanes, tetapi Injil sinoptik lain yang menunjukkan adanya perempuan lain. Ya. Jadi bukan Injil Yohanes, tapi diperlihatkan ada perempuan lain seperti yang saya katakan tadi. Ya. Mengapa perempuan? Nah, saya punya beberapa alasan ya. Ya, kalau di malam perjamuan tidak ada perempuan ya. Ya, minggu lalu Anda bersama saya ceritanya nggak ada cewek gitu ya, toh. Ya. Walaupun ya Maria itu diduga yang mengusap kaki Yesus dengan air mata dan rambutnya, tetapi di malam perjamuan Kamis Putih itu tidak ada perempuan, ya, laki semuanya di situ. Paling tidak dalam ceritanya, ya, dalam catatan Injil yang kita pilih minggu lalu. Ya. Tetapi di kebangkitan, perempuan yang pertama-tama menemukan bahwa makamnya kosong dan ketemu dengan Yesus. Nah, ada beberapa catatan. Satu, perempuan di zaman itu testimoninya kurang begitu dihargai sebagaimana testimoni seorang lelaki. Ya. Jadi kalau perempuan memberikan testimoni, kemungkinan besar tidak terlalu dihargai. Ya. Tetapi mengapa Injil mencatat itu? Ya karena itu kejadiannya seperti itu. Kalau Injil mau omong kosong, penulis-penulisnya mau berbohong, maka tidak menggunakan perempuan, tetapi menggunakan figur lelaki sebagai figur yang menemukan kubur kosong dan juga kebangkitan itu. Tetapi kita tahu Injil semuanya mencatat bahwa yang menjumpai kubur kosong dan Yesus yang bangkit itu pertama-tama para perempuan. Jadi tidak ada keuntungan bagi para penginjil untuk menempatkan figur perempuan di dalam proses penglihatan kebangkitan selain bahwa memang itu kebenaran, ya. Dan itu memang sebuah kebenaran. Kita semua ini beriman itu karena apa? Karena testimoni perempuan-perempuan yang melihat Yesus itu, yang melihat kubur kosong. Dan kita semua percaya pada Yesus itu gara-gara perempuan-perempuan itu. Ya. Dan bagi keempat Injil itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Karena apa ya? Testimoni perempuan di abad pertama tidak terlalu dihargai. Tetapi karena itu sebuah kebenaran, maka dicatat. Ya. Dicatat. Itu saja, ya, catatan pertama. Catatan kedua, ya. Catatan kedua adalah bahwa ya perempuan itu figur sekunder di dalam Injil. Sesekali muncul, walaupun sesekali juga menunjukkan betapa pentingnya mereka, tetapi selalu mendapatkan porsi yang tidak sebanyak ketika Yesus berinteraksi dengan para murid dan juga kaum Farisi serta ahli Taurat yang notabene adalah lelaki. Tetapi mengapa perempuan menjadi begitu penting ketika dalam proses kebangkitan? Ya. Apa yang terjadi? Bahwa perempuan itu memang secara psikologis ya lebih care begitu saja, ya.
Ya. Oh, kalau laki, oh sudah di balsamin, sudah dikasih minyak, sudah dikasih rempah, seadanya cukup ya, masuk kubur sudah selesai, biar dia orang mati menguburkan orang mati, selesai, tidak perlu merata. Ya Tuhan Yesus maklumlah, kita terburu-buru waktu merempahi tubuhnya, ya. Tapi ternyata perempuan tidak seperti itu logikanya, ya. Kalau lelaki mungkin seperti itu. Saya juga begitu. Kalau saya sih praktis saja. Ya sudah meninggal, ya sudah dikasih rempah, ya mau bertahan berapa lama sih tubuhnya, ya biarinlah, sudahlah. Ya, kita bersedih, kita berduka cita, ya, dan sekaligus mengenang dia. Sudah selesai. Perempuan punya hal yang lain. Mereka nggak puas. Karena apa? Masih belum sepenuhnya memberikan apa yang bisa mereka lakukan bagi Yesus. Maka pagi-pagi datang, ya, mau ngerempahi lagi supaya apa? Rata, supaya proper, ya, sesuai dengan kebanyakan orang yang dirempahi, seperti itu, ya. Nah, saya merasa bahwa itulah perempuan. Dan memang bukan berarti bahwa perbedaan ini perlu dibesar-besarkan, tapi bahwa perbedaan ini sesuatu yang signifikan. Saya tidak bilang bahwa semua perempuan care atau semua lelaki tidak care. Tidak, selalu ada persilangan di situ, tetapi kalau kita lihat statistik ya, sebagian besar perempuan lebih cenderung care, ya. Ada perempuan yang tidak care, ada. Ada lelaki yang sangat care, ada, banyak. Tetapi itu jumlahnya bukan sesuatu yang signifikan di kalangan lelaki, gitu, ya toh. Nah, itu penting, ya. Jadi rasa cinta, rasa ingin merawat, ya. Lihatlah gereja itu, kalau tidak ada ibu-ibu, pastornya bisa tanah. Hanya karena ada ibu-ibu, lihat, kalau nggak ada ibu-ibu, gereja itu. Coba siapa yang nyiapin bunga di altar, ya toh? Siapa yang merogoh kocek uang di tabungan untuk gereja kolekte? Banyak perempuan, lelaki, ya ada satu dua ya. Tapi biasanya ya perempuan yang memberi kolektenya kepada gereja. Membantu pastornya juga perempuan. Tadi ada yang nyeletuk, bajunya bagus, sangkanya saya bisa milih baju. Ya, baju batik saya dipilihkan beberapa ibu-ibu, ya. Jadi mereka tahu, bahkan mereka sudah ngerti promonya, sukanya ciri khasnya model seperti ini. Mereka sudah bisa ngerti gitu. Jadi baju batik saya itu, ya saya merasa lumayan lah, ya. Ya tidak malu-maluin lah kalau dipakai. Tadi ada yang muji, Martha Mayer bilang, wah batiknya bagus. Oh ya memang, saya percaya itu. Oke, lanjut dulu ya. Peristiwa kebangkitan adalah pengalaman melihat yang tak terduga dan tak diperkirakan. Sebuah kejutan besar yang membuat hati yang gundah gulana menjadi hati yang bersuka cita. Ada sebuah pembalikan drastis karena pemahaman baru. Saya pikir saya tidak mau berlama-lama di arti teks, tetapi baik kalau kita juga tahu apa yang terjadi sih sebenarnya. Karena kalau kita tahu apa yang terjadi, lalu doa kita yang dipersiapkan itu juga lebih baik. Begitu. Kain kapan yang tersusun rapi menunjukkan bahwa tak ada campur tangan manusia dalam lenyapnya tubuh yang dibungkus. Ya. Dan bagi murid yang lain, mereka melihat kehadiran Yesus yang bangkit setelah kubur kosong untuk percaya pada kebangkitan. Ya. Bagi murid yang dikasihi, ia hanya butuh melihat kubur kosong itu dan menjadi percaya. Apa yang membuat ia dapat percaya tanpa melihat Yesus dengan tubuh kebangkitannya? Apa?
Itu juga pertanyaan bagi kita. Ya, mengapa dia hanya melihat kubur kosong dan oh ya, aku percaya. Karena dia selalu dekat Yesus ketika hidup dan bukan hanya itu, ya. Dia tahu Yesus ngomong bahwa soal penderitaan, ya. Dan ketika Yesus menderita, dia ada di situ di bawah kayu salib. Maka ketika dia lihat kubur kosong, dia bilang, "Oh ya sudah, aku mengerti sekarang." Dia tidak perlu melihat Yesus yang bangkit secara jelas itu, ya. Dia hanya perlu lihat kubur kosong. Pertanyaan bagi kita juga sih sebenarnya, ya, bagi kita. Kita ini murid yang dikasihi atau enggak sih? Jangan-jangan kita tidak pernah melihat kebangkitan dan menjadi tidak percaya karena tak pernah melihat ke Yesus yang bangkit itu langsung di hadapan mata kita. Ya, jangan-jangan seperti itu. Mari kita masuk ke dalam doanya saja. Pertama-tama kalau Anda mau berdoa, ya, dengan teks ini, Anda harus milih tokohnya yang mana yang Anda mau masuk. Ketika aku masuk dalam teks kebangkitan ini, menjadi siapakah aku dalam cerita ini? Maria, perempuan lainnya, Petrus, murid lainnya, atau ya, mungkin nggak tahu, mungkin jadi pengawal kuburan itu kalau pakai Injil Matius ya. Tapi pertanyaannya jauh lebih penting, mengapa aku menjadi tokoh itu? Ya, itu sebuah refleksi tersendiri. Ya, salah satu kontemplasi saya adalah saya menjadi Petrus, ya, dan saya melihat betapa gembiranya ketika masuk di dalam kubur kosong itu dan tahu menjadi mengerti bahwa segala sesuatunya sudah terpenuhi. Dan ketika di dalam kubur kosong itu, lalu saya sebagai Petrus waktu itu, ya, merasakan bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Sesederhana itu, tidak lebih tidak kurang. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Ya. Lihatlah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa perubahan batin karena tahu bahwa kegelapan itu tidak selamanya gelap. Kegelapan itu pada satu titik akan menemukan terang. Ya. Perempuan, apa saja perasaan Maria Magdalena pagi itu ketika ia pergi ke kubur? Sedih, kecewa, atau cinta yang mendalam, atau semuanya bercampur jadi satu? Ya. Apa yang ia rasakan ketika tahu bahwa kubur Yesus kosong? Mengapa? Anda bisa juga jadi Maria Magdalena dan sungguh-sungguh merasakan apa yang terjadi ketika Anda berada di kubur kosong itu dan menjumpai Yesus. Murid, apa yang dirasakan kedua murid itu ketika mendengar cerita penglihatan Maria Magdalena? Apa rasanya Petrus dan murid lainnya saat berlari? Kaget, marah, sedih, dan yang lain-lain? Kosong. Kubur itu kosong. Kalau aku ada di sana di pagi Paskah itu, apa rasanya berada di sebuah kubur kosong? Apa rasa kedua murid saat tahu bahwa kubur Yesus kosong? Apakah aku takut atau aku merasa kosong, tak ada rasa sama sekali, tak ada apa-apa yang berarti? Mengapa? Gelap. Apakah kegelapan kubur itu terus mencekam? Apakah aku ingin lari keluar dari kubur itu atau aku ingin tinggal di dalamnya? Saya cerita minggu lalu soal imajinasi dalam perjamuan suci, ya, di mana saya selalu ketika masuk mengalami kegelapan, ya. Ketika saya berada di minggu keempat latihan rohani Santo Ignatius Loyola, ya, yang terjadi adalah saya
ada di meja perjamuan lagi. Paling gampang ketika Thomas yang tidak percaya itu didatangi Yesus. Saya sudah ada di dalam meja perjamuan lagi dan tidak gelap, terang di minggu keempat. Lalu artinya apa? Oh, artinya luar biasa sekali bagi saya. Artinya apa? Kegelapan sudah sirna. Saya tidak lagi tinggal di dalam kubur kosong itu. Saya sudah ada di meja perjamuan dan melihat ketika Thomas bilang dia tidak percaya, lalu Yesus datang. Meja perjamuan di malam Kamis Putih itu adalah sesuatu yang bagi saya merupakan hal yang harus dihindari, merupakan sebuah kegelapan. Tetapi ketika saya bawa di dalam peristiwa kematian Yesus, memandang salib Yesus, dan juga merasakan kebangkitan itu, lalu di dalam kontemplasi saya tentang kebangkitan itu, ngelihat dengan jelas bahwa saya duduk di meja makan. Duduk di meja makan lengkap para rasul semua. Sudah tidak melihat wajah-wajah yang dulunya saya ini merasa dilukai. Saya tidak lagi melihat. Saya melihat wajah para rasul. Dan meja makan itu ketika Yesus muncul di tengah-tengah untuk membuktikan kebangkitannya kepada Thomas, saya ada di situ dan saya pikir meja makannya menjadi meja makan yang menunjukkan kehidupan bagi saya. Tidak lagi kematian. Ya, Anda yang minggu lalu hadir, Anda ingat apa yang saya ceritakan soal itu. Dan persis di minggu keempat saya tidak lagi melihat kegelapan. Saya melihat dengan terang benderang dan saya tahu apa. Itu sungguh-sungguh berarti bagi saya. Saya tahu saya sembuh. Saya tahu bahwa saya tidak lagi dibebani oleh pengalaman menakutkan itu bagi saya. Pengalaman yang melukai batin saya. Ya. Itu. Ya. Kain kapan. Kulihat kain kapan dan peluh itu. Benda yang sangat dekat dengan Yesus. Apa yang kurasakan? Apakah aku menjadi percaya dan yakin atau bersedih karena melihatnya? Kain itu menunjukkan apa dalam hidupku? Kalau Anda berada di dalam kontemplasi Santo Ignatius Loyola, Anda percaya apa? Detil sangat penting. Karena detil itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batin Anda. Bisa saja hal remeh-temeh, tetapi itu sebuah pewahyuan. Ya. Yang menarik adalah sebuah cerita dari seorang Romo Yesuit. Saya tidak ngomong soal kebangkitan. Soal salib, ini salah satu contoh ya, bahwa latihan rohani itu sangat powerful. Ya. Dia ketika mengkontemplasikan Yesus yang memanggul salib, ya, kan ada kata-kata barang siapa hendak mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengikuti itu selalu berada di belakang, dan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ketika Yesus manggul salib, itu kita harus ada di belakangnya Yesus, ikut jalannya Yesus. Bukan kita ada bersama-sama dengan Yesus, bukan kita kalau mau jadi muridnya, kita harus mikul salib dan di belakangnya Yesus. Yesus yang mimpin kita. Yang menarik bahwa Romo itu cerita, aku kok nggak pernah bisa ya di belakangnya Yesus terus ya. Aku mikul salib, aku berani mikul salibnya. Tetapi aku kok selalu berada di depan Yesus terus ya. Kenapa ya aku selalu berada di depan Yesus terus ya di dalam imajinasiku? Kok aku nggak bisa di belakang? Aku mau di belakang nggak bisa. Yang di dalam batinku aku selalu di depannya Yesus. Itu ceritanya seorang Romo Yesuit. Ya. Kenapa ya? Terus dia pikir-pikir, dia bilang, ini pewahyuan yang paling penting di dalam retret saya, dia bilang gitu. Karena apa?
selama ini seakan-akan saya itu mengikuti Tuhan. Tapi seringkali saya memaksakan diri untuk Tuhan mengikuti saya. Sesederhana itu retretnya. Tapi itu yang pengalamannya sederhana sekali. Tapi itu pewahyuan yang menggarisbawahi hidupnya sebagai seorang Yesuit. Setahun ini aku mau benar-benar ikut Yesus. Bukan pura-pura ikut Yesus dan berada di depan Yesus, mau ngatur supaya bagaimana Yesus harus ikut aku. Dan itu garis bawah untuk setahun ke depan sampai retret berikutnya. Menarik ya, detil kecil seperti itu, ya, tapi diperhatikan. Dan sama, ya, kain kapan, kain pelu, batu yang terguling, atau jangan-jangan mungkin masuk ke dalam kontemplasi kebangkitan tetapi nggak pernah bisa masuk kuburnya karena batunya masih ada tertutup. Bisa juga loh. Jadi perhatikanlah detil-detil itu. Ya. Saya tidak tahu bagaimana bisa mengajarinya secara langsung dengan online seperti ini. Tetapi ini kalau Anda pernah latihan rohani, Anda akan tahu betapa powerfulnya imajinasi atas teks yang tersedia. Ya. Pertanyaan untuk kita semua. Ya, seperti biasa, setelah berdoa selesai, kita duduk tenang ya di dalam latihan rohani, terus mulai refleksi apa saja yang terjadi di dalam doa. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan untuk memberi kita terang untuk merefleksikannya. Apa kubur dalam hidupku? Apakah aku menemukan kubur itu kosong atau penuh dengan hal-hal kegelapan atau kematian? Saya punya kontemplasi, kebangkitan itu kuburnya dingin, tetapi dinginnya dingin sejuk, menyenangkan hati, dan melihatnya berada di dalam kubur Yesus itu dengan rasa damai. Ya. Dan itu menarik bahwa Tuhan, paling tidak saya tidak punya kegelapan dalam arti luka-luka yang membuat saya tidak bisa merasakan damai ketika berada di dalam kubur. Paling tidak saya tidak punya kegelapan batin yang membuat saya tidak bisa percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Kenapa? Ketika saya berada di dalam kubur itu yang terjadi damai. Dan itu menjadi sinyal tertentu di dalam hidup saya. Oh ya, saya orang yang percaya akan kebangkitan. Bukan orang yang percaya bahwa kematian itu menghentikan segalanya dan membawa kegelapan. Paling tidak terakhir kali saya retret. Apa aku percaya menjumpai Kristus yang bangkit dalam hidupku, atau aku hanya menjumpai Kristus yang menderita dan mati serta mengalami kegelapan abadi? Mengapa? Kalau Anda pagi-pagi buta masuk di dalam kontemplasi dan pagi-pagi buta sebagai Maria Magdalena, dan ketika sampai sana batunya masih tertutup, kuburnya belum dibuka, Anda harus bertanya, mengapa ada penghalang seperti ini? Anda harus bertanya pada diri Anda. Ya. Apakah aku percaya bahwa kebaikan dan kehidupan melampaui dan menjawab derita dan kematian? Mengapa? Lihat, kalau minggu lalu saya beritahu bahwa minggu ketiga itu via Unitiva kita menjadi sama persis dengan Yesus. Dengan jalan apa? Jalan salib. Dan kebangkitan itu sebagai konsekuensi logis orang yang mau menderita bersama Yesus dan percaya kepada Yesus. Bangkit sukacita itu bagian dari hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita tidak hanya tinggal di dalam kegelapan. Ya. Tidak cukup hanya berdiri di bawah kayu salib dan merasakan derita Yesus, tetapi juga harus melihat kubur kosong itu dan percaya bahwa derita dan kematian itu bukan akhir segalanya. Saya pikir itu dulu ya.
Ada pertanyaan atau ada yang mau berbagi cerita dan pengalaman? Silakan. Terima kasih. Sebentar saya. Oke, baik. 50 menit ngomong. Nah, sudah sampai ngantuk-ngantuk semuanya. Terima Silakan. kasih, Romo. Iya, terima kasih, Romo. Sebelumnya kita akan lihat pengumuman dari Tia dulu. Tapi Romo, kita punya waktu sampai jam berapa, Romo, untuk sesi tanya jawab atau sharing ini? Ya, sekuatnya kalian. Saya punya janji lagi jam 11. 11 itu berarti sejam lagi lah. Saya punya janji. Oke. Makasih Romo. Teman-teman, kita lihat pengumuman dari Tia dulu sebentar sebelum kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Ya, teman-teman, bagi yang ingin berkontribusi, membantu supaya program-program pengajaran di WKICU ini berjalan dengan baik, Anda bisa memberikan donasi, taburan ke Marcella Raharjo, cek yang dikirimkan ke Marcella Raharjo, atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak buat semua taburan yang selama ini teman-teman berikan. Tuhan berkati. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau sharing, feel free karena kita akan stop recordingnya sekarang.